Kita buka firman Tuhan dalam kitab Yakobus 1 ayat 17. Pagi hari ini saya rindu supaya setiap kita boleh mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita terus mengingat kebaikan Tuhan, maka saya percaya kita akan takjub atas apa yang telah dirancangkannya di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, maka kita akan menjadi umat yang mudah bersyukur. Dan ketika kita mengingat akan kebaikan Tuhan, sekalipun diperhadapkan kepada masalah, maka saya percaya iman kita akan tetap berkobar untuk mengalahkan masalah itu. Kemampuan Daud mengalahkan Goliat karena dia terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia berkata kepada Raja Saul, kalau dulu Tuhan melepaskan aku dari cakar beruang, singa dan beruang, maka hari ini pun, karena dia mengingat, Tuhan akan melepaskan dia dari orang Filistin itu. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan? Yakobus 1 ayat 17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Firman ini mengingatkan setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang baik itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya kenapa Pemazmur dalam 100 ayat 5 itu katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Apa yang membuat kasih Tuhan orang lihat, orang alami sepertinya berubah? Itu akibat daripada kita sendiri yang tidak melihat kepada kebaikan Tuhan. Coba kita buka dalam kitab Hakim-Hakim 10. Di Hakim-Hakim 10 kita baca di ayat 6 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 6, kemudian kita yang hadir membaca ayat ganjilnya. Judul perikopnya, Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. 7. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. 11. Orang Sidon, suku Amalek dan suku Mawon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. 13. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biarlah mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. 15. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka,
lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Apa yang membuat orang Israel harus ditindas oleh Bani Amun? Kuncinya karena mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka beralih kepada Allah lain. Sebenarnya orang Israel tidak perlu mengalami penderitaan dalam hidupnya. Sebenarnya orang Israel tidak perlu mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi mereka harus menderita karena mereka mengabaikan kebaikan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka menyembah kepada Allah lain. Banyak anak-anak Tuhan, sekalipun dia di gereja, engkau lebih banyak menyembah Allah lain dibandingkan dengan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa pada akhirnya mereka harus mengalami keadaan yang tidak baik, meskipun akhirnya Tuhan pulihkan? Alkitab catat bahwa Tuhan itu sesaat saja murka, karena Allah itu adalah kasih. Begitu orang minta ampun, begitu orang minta tolong, maka Tuhan akan beralih kasih. Tetapi apa yang terjadi, walaupun mereka sudah dipulihkan Tuhan, tetapi sebelumnya mereka harus mengalami keadaan yang tidak baik. Sekali lagi, pertobatan memang akan mengubah orang mendapatkan kasih Tuhan. Tapi kenapa kita harus mengalami hal-hal yang tidak baik terlebih dahulu? Kalau seandainya kita anak-anak Tuhan terus mengingat kebaikan Tuhan, maka hati kita akan terus limpah dalam syukur kepada Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Maka sekalipun di tengah persoalan kita tahu Tuhan tidak pernah lepaskan kita, Tuhan tahu kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami keadaan yang tidak baik, karena kita tahu pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sekali lagi, kenapa sampai pemazmur katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebajikannya. Ini firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat kebaikan Tuhan atas hidup Tuhan, atas hidup umat Tuhan, itu tergambar dari rancangan Tuhan buat hidup kita. Kenapa minggu lalu saya mengingatkan betapa pentingnya kita memahami dan mengenal kasih Kristus dalam hidup. Sekarang kita lihat apa sih rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, di situ juga jelas sekali Tuhan katakan bahwa Tuhan itu membuat perencanaan yang sangat indah atas hidup anak-anak Tuhan, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Sampai Tuhan katakan, kalau engkau berseru, maka pasti aku akan menjawab seluruh doa-doa yang dinaikkan kepada Dia. Kalau kita lihat sekali lagi, meskipun di tengah kita menuju kepada rancangan Tuhan, ada proses yang harus kita lalui, tetapi proses itu tidak pernah mengubah apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup. Sekarang perhatikan bagaimana dengan Daud ketika Tuhan mengurapi dia dengan urapan yang luar biasa hebat menjadi seorang raja. Tapi justru sesudah diurapi, Daud menghadapi proses. Nggak bisa dari gembala yang menggembalakan 2-3 ekor domba tanpa pengalaman dia harus menjadi seorang raja. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupnya. Itu sebabnya kenapa diizinkan begitu banyak persoalan dalam hidupnya. Kenapa dia harus diperhadapkan kepada Goliat? Karena seorang pemimpin itu dibutuhkan keberanian dan iman. Maka Tuhan latih dia dalam posisi itu. Seorang pemimpin harus bergantung penuh kepada Allahnya. Maka Tuhan latih dia harus berhadapan dengan Goliat. Kenapa dia harus berhadapan dengan hal-hal yang mungkin secara jasmani itu tidak butuh, tetapi Tuhan tahu yang terbaik, sedang mempersiapkan dia menjadi pemimpin. Makanya diproses. Bukan berarti rancangan Tuhan gagal dalam hidup. Begitu juga dengan Yusuf. Jelas-jelas Tuhan yang memberikan mimpi kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi harus ada proses. Dia harus masuk dulu ke sumur. Dia harus menjadi seorang budak. Dia harus menjadi seorang narapidana. Tetapi semua persoalan yang dia hadapi, satu pun tidak ada yang lepas dari kontrolnya
Tuhan. Makanya jangan pernah pekerjaan kita, hidup kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Begitu kita lupakan kebaikan Tuhan, maka yang keluar adalah daging kita. Maka kita akan belajar menjadi orang pemberontak, kita akan belajar menjadi orang yang bersungut-sungut, bahkan akhirnya kita akan cari solusi menurut kemampuan kita. Ini yang dilakukan oleh orang Israel. Maka mereka akhirnya mengalami penderitaan yang seharusnya sekali lagi tidak perlu mereka alami kondisi itu. Yang kedua, perhatikan dalam Yohanes 10 ayat 10. Ini kita baca bersama-sama apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang selalu berpikir kelimpahan itu dari sudut materi. Ini memang nggak salah. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita itu bukan uang, bukan berkat secara materi. Tetapi lihat firman katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan membuat bagaimana hidup kita ini tidak lagi mampu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Berapa banyak orang pergi ke gereja tapi dia nggak pernah rasakan ada hadirat Tuhan dalam hidup. Engkau boleh dikasih uang banyak, tapi engkau akan lupa dengan Tuhan. Ini pencuri. Kenapa kita diberikan Yesus? Supaya engkau bisa hidup dalam kelimpahan, limpah dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Engkau mudah masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau mudah memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup. Ini kelimpahan. Mudah untuk diubahkan hidup kita. Berapa banyak orang hatinya dekil ketika mendengarkan firman. Hatimu sedang dicuri, dibinasakan oleh pencuri tadi. Kenapa firman ini mengingatkan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan? Tapi Yesus memberikan sebuah janji, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang kalau hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan, maka meskipun diperhadapkan kepada keadaan yang tidak baik, maka matanya akan tetap melihat kepada karya Tuhan. Kenapa Sadrah, Meshach, Abednego jelas-jelas dia melihat perapian itu, tetapi itu tidak membuat dia goyah, karena dia tahu karya Tuhan. Sekalipun dia diizinkan masuk ke dalam perapian itu, kalau Allah ada bersama dengan dia, perapian itu hanya menjadi sebuah pemandangan yang indah dalam hidupnya. Maka di tengah persoalan pun dia mampu menikmati hidup. Kita cek keimanan kita. Begitu ada masalah sedikit saja, goncang iman kita, seakan-akan dunia ini sudah mau kiamat. Kita berontak, kita marah dengan keadaan. Artinya hatimu sedang tercuri oleh pencuri tadi. Kenapa kita diajarkan oleh firman? Kalau Yesus ada dalam hidupmu, maka sekali lagi firman katakan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Integritasmu akan terjaga. Dan percayalah, ketika integritasmu terjaga, keberhasilan dalam hidup ini pasti akan kau nikmati dalam hidup. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan gak ada yang gagal dalam hidupnya. Makanya kenapa Daniel sekalipun mungkin secara daging dia tidak pro kepada apa yang menjadi perintah raja, tapi karena dia mengedepankan kehendak Allah, bukan berarti karirnya menjadi mentok. Sekali lagi, orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan akan menikmati apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup. Kemudian yang berikutnya, apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita? Kita buka Roma 8 ayat 37. Supaya hidup kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan, menang atas seluruh problem hidupmu, menang atas ekonomimu, menang atas masalahmu, karena Tuhan berkehendak supaya lewat hidupmu namanya boleh ditinggikan, dimuliakan, dan ada jaminan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi dalam
dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti kemenangan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Yesus sendiri yang bekerja, menuntun, memberkati hidup kita, sehingga kemenangan itu menjadi milik anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Kalau kita lihat kepada rancangan Tuhan yang begitu indah buat hidup kita, tidakkah seharusnya kita mampu untuk hari ke hari dalam hidup kita ini mengingat-ingat kebaikan Tuhan? Maka pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan, jangan ada seorang pun yang melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, sekali lagi buat saya secara pribadi, kalau saya ingat cara Tuhan, maka saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Ajaib Tuhan, dahsyat mulia apa yang Kau kerjakan dalam hidup. Kita harus mampu menikmati kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga dalam segala hal dalam hidup ini kita mampu bersyukur, sehingga dalam segala hal kita tetap kuat. Tuhanku itu penolong, Dia tidak pernah membiarkan aku sendiri, Dia tidak pernah meninggalkan aku, sehingga kemana pun aku melangkah, aku tahu ada Tuhan di balik setiap apa yang sedang terjadi. Kenapa firman mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Sekali lagi Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5 ditampilkan. Kita baca bersama-sama dan saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita baca firman ini secara bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur buat segala kebaikan kasih-Mu yang begitu limpah atas kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami tahu dalam segala perkara Engkau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kalau kami memahami dan mengenal kasih-Mu yang begitu indah Tuhan, maka kami anak-anak Tuhan akan senantiasa takjub kuat, dan kami akan selalu memandang bahwa dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, kami ditetapkan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Firman-Mu mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami boleh terus memandang kepada rancangan-Mu. Satu pun tidak ada rancangan-Mu yang membuat kami mengalami kegagalan, kesusahan, dan penderitaan, tetapi Engkau menetapkan masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan mengingatkan kami, Engkau memilih kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkelimpahan, limpah dalam kasih Tuhan, limpah dalam kebaikan Tuhan, limpah dalam kebajikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan rancangan-Mu yang membawa kami untuk senantiasa hidup berkemenangan Tuhan. Saya percaya ketika kami umat-Mu di tempat ini terus memandang kepada kebaikan, maka kami anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang limpah dengan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mampu menikmati setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu rancangan yang Tuhan tetapkan bagi kami adalah rancangan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu limpah atas seluruh anak-anak muda-Mu di tempat ini. Engkau yang membentuk mereka, Engkau yang mengangkat mereka, Engkau yang menarik mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, sehingga hidup mereka boleh senantiasa berjalan di jalur-Mu, sehingga kehendak Allah yang senantiasa digenapkan di tengah-tengah hidup anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan
Terpuji nama Tuhan, kita dapat Tuhan. Sementara saat kita akan memberikan persembahan kita, sebelum memberikan persembahan, kita satukan hati dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk memberikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, dan sementara saat kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus untuk memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan 20 nanti dalam 100 kali lipat. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan amin. Pujilah nama Tuhan, setelah hati kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kami bertamu hingga pada siang hari Tuhan Yesus. Semoga kebaikan dan kemurahan Bapa, kami telah sampai di ujung ibadah kami Tuhan Yesus. Semoga kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar saat kami akan menaikkan doa kedua syafaat kami Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau satukan pikiran kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau berdoa syafaat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Kepala kami Tuhan Yesus, Bapak dari surga Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau mengurapi dalam setiap pelayanan Tuhan. Manapun hamba-Mu pergi Tuhan Yesus, Kau memberkati tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda heran boleh Kau sertai dalam setiap pelayanan Tuhan. Kau memberkati istri dan ketiga anaknya Tuhan Yesus. Biarlah keluarga hamba-Mu dalam perlindungan dan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Biarlah keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat gembala yang di tempat ini Tuhan Yesus. Keestra mereka berbakti Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu juga Tuhan Yesus dengan kebijaksanaan Tuhan Yesus. Bila Kau memberkati dalam setiap pelayanan yang memimpin anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak muda di tempat ini boleh menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kami yang hadir pada pagi siang ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Kau memberkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah yang sanggup membela dalam kehidupan kami Bapak. Masa depan kami Tuhan Yesus,
ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya anak muda di tempat ini memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam saja Tuhan. Terima kasih Bapak dan Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam pandangan Tuhan Yesus. Kau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya damai sejahtera Allah, kemakmuran, kesejahteraan di bangsa ini Tuhan. Kau memberkati pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa pemimpin yang ada di bangsa ini mulai dari presiden sampai kepada jajaran yang terhadap Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus orang-orang yang memimpin di bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah orang-orang yang kau pilih menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Orang-orang yang mau bekerja untuk membanggakan bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemilihan presiden yang telah kami langsungkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, jika ada terjadi kendala dalam pemilihan presiden ini Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang memiliki kedamaian, memiliki hati damai sejahtera, sehingga tidak ada terjadi yang tidak baik di bangsa ini Bapak. Biarlah Kau memiliki pemimpin di bangsa ini menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mau bekerja atas bangsa ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Tuhan Yesus, kota Medan, Sumatera Utara Bapak, di mana kami boleh tinggal Tuhan Yesus. Kau memberkati pemimpin yang ada di kota ini juga Tuhan. Kau memberkati pemimpin yang ada di kotanya Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin yang ada di kota ini menjadi pemimpin yang mau bekerja bagi kota ini Tuhan Yesus. Biarlah kota ini mulai menjadi kota yang penuh kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bila doa ini menjadi doa kami Tuhan, Kau yang menyempurnakan dalam setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Kau yang menjadi Allah yang tahu apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Dan sebentar saja kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami juga rindu menerima berkat yang disampaikan oleh hamba. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, arahkan iman kepada Tuhan.